Imakulata yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam Apa Kata Romo. Bagaimana kita memahami kalimat Yesus naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Kalimat ini kembali lagi kepada kitab suci, dan di dalam kitab suci tidak hanya di dalam perjanjian baru, tetapi juga di dalam perjanjian lama, khususnya dari Mazmur Daud, Mazmur 110 ayat 1 dikatakan, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Mazmur Daud ini menunjukkan bagaimana Yesus memenuhi nubuat Tuhan, nubuat Allah kepada Yesus dan juga kepada umat Israel. Ada beberapa hal penting di dalam situasi Yesus duduk di sisi kanan Bapa. Yang pertama adalah bahwa Yesus mengalahkan kematian. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dikatakan, "Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi." Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, artinya setelah mengalahkan kematian, Yesus duduk di sisi kanan Bapa. Ia bangkit, ia mengalahkan maut, ia maha kuasa. Duduk di sisi kanan juga menunjukkan bahwa Yesus duduk di tempat tertinggi. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 6 dikatakan, "Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh." Juga dikatakan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 1, "Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai." Dan di dalam kitab Kejadian pasal 46 ayat 14 dikatakan, "Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung." Kejadian 48 ayat 14. Duduk di sisi atau di tempat yang tertinggi melambangkan kekuasaan, melambangkan otoritas, dan melambangkan berkat. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Dia memiliki kuasa, dia memiliki otoritas, dan dia memiliki berkat. Dan Yesus adalah imam yang menghapus dosa. Di dalam Mazmur 110 ayat 4 dikatakan, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek." Juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 11 dikatakan, "Setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa." Di situ ditegaskan kembali bagaimana Yesus menghapus dosa menjadi imam agung yang menghapus dosa sekali untuk selamanya. Ia mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, "Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita dan memberikan putranya sebagai penebus untuk kita. Maka Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, menunjukkan bagaimana ia memiliki kuasa yang tidak hanya untuk kemuliaannya, tetapi juga untuk keselamatan kita. Demikian sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, semoga kita selalu bertumbuh di dalam iman dan semakin mencintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Tuhan memberkati.